Untuk di reguler saya pikir nggak bisa. Ya, dan yakin nggak bisa. Kenapa? Karena jamaah haji reguler itu ada nomor porsi. Tatkala kota keluar itu ada nomor porsi, provinsi A, provinsi B itu nomor porsinya beda-beda. Jumlahnya beda-beda. Dan itu akan kelihatan. Jadi bisa dicek gitu, bisa dicek nomor porsi berapa dia, berangkat tahun berapa, itu akan ketahuan. Jadi praktis di reguler tidak ada yang T0 langsung berangkat, itu nggak bisa. Ya karena itu prosedurnya, ya kan, dia masuk kota sesuai dengan tahun antrian. Terus yang kedua bila mengisi pelimpahan juga yang diisi adalah porsinya, memang porsi yang sudah masuk, tidak mungkin pelimpahan porsi baru gitu ya, termasuk kalau penggabungan juga ada persyaratan dan lain sebagainya. Jadi saya nyatakan yakin bahwa tidak mungkin orang yang baru daftar langsung berangkat di reguler, dan ini bisa kita cek nomor porsinya. Tadi saya katakan bahwa cadangan itu sebenarnya urut porsi, ya kan, cadangan urut porsi. Jadi cadangan itu urut porsi di masing-masing provinsinya. Nah, kenapa nanti dalam pengisiannya tidak urut porsi? Karena tidak semua orang dia senang masuk cadangan, tapi tidak semua jamaah itu siap berangkat. Ya, dia senang melunasi cadangan karena prinsipnya saya udah lunas nih nanti. Nah, tapi tidak semua siap berangkat. Nah, tatkala ada yang seat kosong, daerah memanggil cadangan, langkah pertama sesuai dengan nomor urut. Nah, nomor urut ini macam-macam. Karena ada, ya kan, porsi kabupaten, ada provinsi, ada porsi provinsi. Kalau porsi kabupaten, ya mungkin karena baginya di kabupaten, dia bisa kebagian semua. Tapi tatkala porsinya porsi provinsi, kotanya kota provinsi, belum tentu. Karena kadang gini, yang kosong ini kabupaten A, nomor urut 5. Nah, sementara gitu kan, sementara di kabupaten A gitu tidak ada, ya tidak ada nomor urutnya 10. Ya dia otomatis akan naikkan nomor urut di kabupaten A. Jadi gitu, itu satu. Itu jadi pasti menggunakan nomor urut. Yang kedua tadi prioritas pendampingan. Ya, tatkala untuk mendampingin. Yang ketiga kadangkala ya tadi dihubungin, ya dia tidak siap, apalagi waktu yang sudah mepet. Karena kadangkala cadangan ini mengisi dalam waktu-waktu yang kritis. Ya mohon maaf ya, jamaah sudah masuk asrama. Ya udah masuk asrama gagal. Tiba-tiba kita harus nyari cadangan untuk mengisi seat. Ini tidak semua siap. Apalagi dengan adat istiadat di kita, di negara kita ya, terkait dengan haji ini. Ada kesiapan A, B, dan lain sebagainya. Ada selamatan A dan lain sebagainya. Nah, maka inilah yang kadangkala terkesannya tidak sesuai nomor urut. Nah, ini tinggal lihat apakah porsi kabupaten atau porsi provinsi. Ya, sama dengan ada pertanyaan gini. Kenapa? Ya kan? Dalam hal pembagian itu ada kota tambahan tidak merata. Ya karena tadi tatkala kita bagi sesuai dengan provinsi, pasti ada kabupaten yang nomor urutnya itu besar sehingga tidak kebagian. Ya. Tapi bagi yang porsinya itu porsi kabupaten, itu pasti akan kebagian karena bagi rata. Ya kan, kalau seandainya provinsi A dapat 100, 1 sampai nomor 100, kan belum tentu satu kabupaten itu ada yang nomor 100, kadang di atas nomor 100, pasti nggak kebagian, karena itu nomor urut. Nah ini sama dalam pengisian cadangan juga seperti itu. Jadi gini, proses pelunasan jamaah haji kita biasanya menggunakan 2 tahap. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
maupun di dalam PMA 2000 PMA 13 ya tahun 2021. Nah, di dalam pelunasan jamaah haji ini di tahap pertama itu praktis sesuai dengan nomor urut, terus prioritas lansia, nah, terus KBIU, terus PHD. Praktis ini di pelunasan di tahap pertama. Nah, namun di dalam pelunasan ini kita selalu ada cadangan lunas. Nah, cadangan lunas ini data yang kita ambil dari nomor urut sebenarnya. Jadi bukan nomor yang loncat-loncat. Jadi nomor urut untuk cadangan lunas. Dan ini amanat daripada hasil pemeriksaan. Harus perlu ada cadangan. Karena tidak semua orang yang masuk data mau berangkat haji itu siap untuk melunasi. Nah, tatkala nanti setelah pelunasan tahap pertama selesai, nah kita akan buka tahap kedua. Nah, tahap kedua ini tentunya kenapa kita beri kesempatan juga tahap kedua? Karena di dalam proses tahap pertama ada yang gagal sistem. Ya, ada yang kadangkala ya tidak siap dan lain sebagainya. Nah, tahap kedua nanti ada kriterianya lagi. Pertama yang gagal sistem, mungkin nanti ada yang pendampingan, baik pendampingan suami istri maupun pendampingan mahram dan lain sebagainya. Nah, cadangan ini terus membackup sehingga nanti tatkala selesai maka ini cadangan akan naik karena udah sesuai dengan nomor urut. Cadangan akan naik untuk menutupi kota nasional. Nah, kalau sudah terpenuhi kota nasional, terus cadangan masih ada yang cadangan lunas, ini juga untuk membackup tatkala pengisian kloter. Karena ingat, tatkala proses pengisian kloter, ini juga ada beberapa jamaah yang sudah siap berangkat, akhirnya gagal. Seperti jamaah yang sudah masuk asrama, tinggal berangkat itu gagal. Maka inilah cadangan naik sesuai dengan nomor urut. Terus yang kedua, mungkin karena sakit, ya sakit, suami sakit, istri ikut dampingi, nggak ikut jadi berangkat. Nah, ini juga nanti akan mengisi. Nah, dalam pengisian cadangan naik ini, pertama sesuai dengan nomor urut, ya yang kedua kita prioritaskan orang yang pendampingan, gitu. Nah, ini yang harus kita isi. Terus selanjutnya juga isi antar masih sama satu provinsi. Maka ini yang jadi persoalan itu kan ngisi itu harus masih satu provinsi, bukan di luar provinsi. Jadi kalau cadangannya Jawa Barat yang gagal nggak berangkat, maka yang ngisi otomatis dari provinsi Jawa Barat. Nah, inilah pentingnya, urgennya, kenapa kita buka peluang cadangan lunas. Karena prinsipnya cadangan lunas adalah nomor urut berikutnya yang akan berangkat di tahun berikutnya. Dan bila cadangan lunas ini tidak terbawa di tahun berjalan, maka otomatis ini akan menjadi prioritas pertama untuk berangkat di tahun berikutnya tatkala kota itu muncul lagi. Jadi ini istilah bahasanya ya untuk mengantisipasi agar penyerapan kota nasional ini bisa terserap secara maksimal. Jadi gini, dalam hal jamaah haji ya, untuk penggabungan mahram, penggabungan lansia, dan lain sebagainya, ini yang pertama tentunya adalah di tahapan kedua. Ya, di pelunasan tahapan kedua untuk menggabungkan. Bagaimana cara ingin menggabungkan? Yang pertama, jamaah yang mau digabung atau jamaah yang bisa menggabung itu adalah jamaah yang sudah lunas. Jadi kalau jamaah belum lunas itu tidak bisa narik menggabung, itu nggak bisa. Jadi jamaah lunas dulu di tahap pertama, seorang suami dia lunas, istrinya bisa ditarik. Nah, tatkala menarik itu syarat pertama yang jelas itu adalah bahwa yang bersangkutan
adalah sudah 5 tahun. Antrian minimal itu 5 tahun, mikotnya itu 5 tahun. Jadi kalau seorang suami menarik istri udah daftar 5 tahun. Begitu udah 5 tahun bisa digabung. Caranya gimana? Dia akan membuat permohonan ke Kemenak setempat dengan melampirkan. Kalau suami istri dia pasti harus melampirkan data diri, KTP, KK gitu kan. Ya, terus juga buku nikah, ya, terus pendukung lainnya dan semuanya ini juga akan diperiksa, diverifikasi oleh Kemenak Kota. Jadi pasti datang, dan bahkan yang paling penting lagi, yang bersangkutan ada pernyataan ya pertanggungjawaban mutlak bahwa dalam hal penggabungan adalah benar, bukan rekayasa, bukan apa dan lain sebagainya. Dan nanti teman-teman di tingkat kota akan memverifikasi itu, Pak, akan memverifikasi datanya itu, ya datanya benar atau tidak gitu, KTP-nya gimana dan lain sebagainya. Secara formal akan dicek, dan setelah itu baru diusulkan ke tingkat Kanwil. Nah, dalam tingkat Kanwil nanti bagi yang pelimpahan bahkan akan dipanggil, kalau khusus pelimpahan akan diwawancara apa hubungannya dan lain sebagainya sebelum diakses ke Siskohat. Kalau nanti Siskohat diakses, sudah diakses, setelah itu ternyata persyaratan secara administratif sudah terpenuhi dengan persyaratan, nah maka nanti dibukalah slotnya, maka dia masuk, dia bisa melakukan pelunasan. Selagi itu akan nggak bisa gitu. Jadi kalau terjadi hal-hal ya yang di luar kemampuan kami ya untuk dalam hal administrasi atau ada rekayasa dan lain sebagainya, ini yang tentunya mungkin ya bukan dari pihak internal, tapi mungkin eksternal. Tapi akan kita teliti. Kayak kemarin saya dapat info-info itu, sekarang kita sudah menurunkan tim investigasi ya kan untuk mendata benar atau tidak. Karena ini penggabungan ini amanat undang-undang gitu. Ada celah untuk penggabungan. Nah, ini yang kita terus lakukan, dan kita juga sudah wanti-wanti kepada teman-teman agar di dalam memeriksa dokumen-dokumen itu betul-betul clear, betul, jangan sampai ada dokumen yang dipalsukan, ada hal-hal yang kira-kira sebenarnya tidak ada hubungan tapi dihubung-hubungkan dan lain sebagainya. Ini yang perlu diantisipasi. Memang dalam hal penggabungan mahram, pelimpahan, ini perlu pendampingan khusus. Ya, insya Allah di tahun 2025 akan kita dampingi khusus. Artinya nanti saya akan minta bantuan kepada Irjen agar dalam hal penggabungan itu direview dulu gitu, supaya itu benar-benar tidak ada yang mencoba-coba untuk main-main atau mencoba-coba untuk memalsukan data dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Ya, jadi gini, kita ada asuransi. Jadi asuransi jamaah haji kita itu di dalam hal asuransi ada asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa itu asuransi yang melekat kepada jamaah haji dan kita akan berikan sejak masuk asrama sampai sebelum keluar asrama. Jadi tatkala jamaah haji masuk asrama tidak terus wafat, maka dia sudah mendapatkan asuransi berapa besarnya sesuai dengan nilai BP yang mereka bayar. Nah, terus juga sama, begitu pulang masih di asrama, wafat, itu maka mendapatkan asuransi. Dan bahkan sudah ada asuransi jiwa dan kecelakaan, termasuk bila ada musibah kecelakaan yang berakibat meninggal, dia juga akan mendapatkan 2 kali lipat. Nah, di dalam hal proses asuransi, kita selalu bekerja sama, ya kan, ya dengan Pokja, di Kementerian Agama dengan Pokja pengadaan, kita selalu mohon Pokja kepengadaan dan juga ada pendampingan dengan Ijen. Nah, terus kita menggunakan katalog sektoral Kementerian Agama. Alhamdulillah di tahun 2024 ini ada 7 perusahaan yang mengajukan. Setelah itu kita seleksi, terus terjadi
dialog, wawancara dan lain sebagainya, dan kita memilih mana yang kira-kira gitu kan, yang kira-kira memenuhi standar, memenuhi syarat, dan penawarannya juga sesuai dengan hal itu, dan itu semua dilakukan oleh tim. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, dan bahkan sekarang proses juga sudah selesai dan asuransi ini sudah berjalan dengan baik. Baik, jadi untuk penerbangan haji ini, kita itu harus mentaati juga aturan yang dikeluarkan oleh GAKA. Yang pertama, bahwa penerbangan haji ini 50% negara tujuan dan 50% negara pengirim jamaah. Jadi, terus yang kedua, maskapai nasional, sama-sama nasional. Terus yang ketiga, maskapainya yang tidak transit, tapi yang langsung ke Arab Saudi. Nah, sehingga di dalam penentuan maskapai kita selalu membuka secara umum. Ya, baik yang di nasional itu kita kemarin ngundang dari Garuda, dari Lion, dari Pelita, ya, dan Citylink semua kita undang. Dari Arab Saudi kita undang Flynas, terus Saudi Airlines dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita adakan seleksi, dan ternyata hanya 2 yang memenuhi syarat. Setelah dengan Kementerian Perhubungan ya diadakan pemeriksaan seleksi berkas sesuai dengan ketentuan di dalam penerbangan jamaah haji. Nah, di dalam hal maskapai ini juga gitu, kita juga melihat terkait dengan embarkasi, bahwa kita punya 14 embarkasi, 13 bandara. Nah, inilah kenapa kita menggunakan pesawat yang berbeda-beda. Kemarin ada 747, ada 777, Airbus 330. Nah, ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keramahan daripada bandara yang di Indonesia yang untuk pemberangkatan tersebut. Nah, ke depan tahun 2025 ini ya kan, kita ingin nanti kita menggunakan pesawat yang kira-kira pesawat yang sudah ya pesawat yang lebih baru lagi. Kayak 747 kemungkinan udah tidak akan kita pakai, tapi kita akan menggunakan pesawat yang 777 dan Airbus 330. Nah, ini agar nanti keseimbangan di masing-masing embarkasi di dalam ya jamaah itu bisa terukur dengan baik. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa penerbangan ya haji ini beda dengan penerbangan yang lain, karena kita membawa jamaah yang tentunya harus keamanannya lebih, dan yang kedua juga kita melihat keramahan daripada di masing-masing embarkasi. Jadi kita tatkala kita ada hal-hal yang terkait dalam pengisian kota, baik dari awal. Dari awal kita ada kota, kita informasikan ke daerah-daerah. Nah, ini kalau ada cadangan juga kita informasikan. Nah, mekanismenya kita selalu akan memberikan surat pemberitahuan ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah, ke Kanwil, ke Kamenag, ya kan, agar ya mereka mensosialisasikan dan bahkan ya memberitahukan ya kepada ya jamaah-jamaah yang memang siap mengisi dan lain sebagainya. Nah, ini selalu ada beberapa langkah-langkahnya. Kita akan beritahu, dan juga kadangkala kita juga undang rapat Zoom, kadang kita juga melalui web kita, melalui seskohat kita, ini juga kita akan beritahu secara masif. Sebenarnya dalam hal sosialisasi kita udah nggak kurang apa, ya udah sampai ke bawah dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman ya PHU di lapangan itu sudah bekerja gitu, itu 24 jam tatkala musim haji, bagaimana menyiapkan data, pemberitahuan dan lain sebagainya. Namun tadi kembali ya kan, kembali kepada jamaahnya, apakah jamaahnya siap atau tidak dan lain sebagainya. Ini yang mungkin perlu dipahami bersama ya. Jadi tidak semua ya semua hal itu jamaah
pada siap dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kita sudah melakukan ya sosialisasi baik melalui media sosial, melalui siskohatnya, melalui surat resmi itu ke bawah untuk terus kita sosialisasikan. Sampai jemput bola ya. Jadi gini, jamaah itu, jadi kota itu, jadi begitu kita dapat kota, terus sudah diputuskan dalam hal pembagian kota, disesuaikan dengan undang-undang, maka nanti masing-masing provinsi itu akan mendapat data jamaah estimasi yang mau berangkat di masing-masing provinsi sampai kota. Nah, nanti itu diverifikasi dulu, Pak. Data jamaah itu diverifikasi. Jamaahnya ada tidak, jangan-jangan ini jamaah Batu yang sudah diundang 2 kali nggak muncul-muncul, itu diverifikasi oleh kota. Maka kota bertanggung jawab terhadap verifikasi data jamaah. Itu betul-betul jamaah itu ada atau tidak. Gitu. Nah ini nanti kota itu akan memanggil, ya kan, akan memanggil bagi rombongan KPU, dipanggil KPU-nya. Ini jamaahnya sampai itu ada atau tidak. Ya bagi yang perorangan juga akan diberitahu, ada nomor HP-nya. Bahkan bank juga nanti ngasih tahu semua. Nah kalau nanti sudah dikasih tahu semua, menyatakan bahwa jamaah ini lengkap, ya mana jamaah kebagian 1000 ini lengkap, betul-betul jamaah ada, maka hasil verifikasi itu dikirim lagi Pak ke pusat, menyatakan bahwa jamaah ini clear, ada. Nah maka data jamaah yang sudah diverifikasi oleh pusat itu nanti kita SK-kan ke Dirjen untuk proses apa? Proses kesehatan, proses pelunasan nanti data seperti itu. Jadi prinsipnya sebenarnya jamaah itu sudah paham. Terus yang kedua, kita kan juga membuka sistem web itu kan. Nah ini kan juga jamaah bisa melihat Pak, estimasi itu data saya kapan berangkat itu tahu. Terus yang ketiga, bank itu biasanya juga bank penerima setoran kreatif itu. Dia akan menghubungin jamaahnya Pak bahwa Bapak ini masuk data pelunasan. Karena ada kalangan jamaah, saya dapat info udah dari bank duluan sebelum dari Kemenak. Jadi saling pemberitahuan sebenarnya. Jadi prinsipnya kalau saya pikir seluruh jamaah yang sudah masuk kota, dia tahu Pak bahwa saya itu mau berangkat. Cuma persoalannya tatkala pelunasan, ya mampu lunasin atau tidak gitu aja. Kadang ada hal-hal yang menjadi persoalan. Oh ternyata saya belum mampu Pak, tahun ini mau saya tunda dulu. Nah tatkala ditunda. Nah bagi jamaah Batu yang sudah dipanggil 2 kali, ya 2 kali tidak muncul, kita sisihkan dulu datanya Pak, sampai yang bersangkutan lapor. Jadi kalau nanti yang bersangkutan lapor, ya baru kita masukkan datanya lagi di tahun depan. Ya, selagi dia nggak lapor, ya kita anggap jamaah Batu gitu. Karena itu akan menghambat yang lain. Lebih baik nomor urut bawahnya naik. Nah ini kan banyak jamaah Batu itu kan macam-macam Pak. Karena orang berangkat tahun ini kan pendaftarannya di tahun 2011, ada yang 2012, 13. Artinya alamat yang sangat berbeda, ya kan? Kadangkala sudah pisah, ya. Ini kan macam-macam, Pak. Ini kan persoalan-persoalan yang itu. Tapi prinsipnya, insya Allah jamaah itu paham, cuma selagi ada nomor yang bisa dihubungin.